Baiknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razif Saraizal dari Teknologi Rekayasa Otomasi D4 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 5, yaitu tentang sistem kendali temperatur autonik TK4S, T4RN, serta pengambilan data manual menggunakan kontrol on-off hysteresis serta kontrol PID trim profesional. Nah, sebelum ke percobaan, mari kita pahami dulu konsep dasar dari respon sistem. Nah, respon sistem adalah perubahan keluaran suatu sistem terhadap perubahan masukan dalam sistem kontrol temperatur. Respon sistem bisa berupa perubahan suhu dari waktu ke waktu setelah kita memberikan set point. Nah, bisa dilihat di sini ada grafiknya ya, dari 0 menuju ke steady state. Dan bakal ada overshoot. Nah, selanjutnya ada sistem open loop. Sistem open loop adalah sistem tanpa umpan balik. Artinya, output tidak dikoreksi secara otomatis. Misalnya, pemanas yang menyala terus tanpa memperhatikan suhu aktual. Nah, seperti ini alur jalannya dari input tegangan masuk ke plan, bisa motor DC atau pemanas udara atau air, selanjutnya mengeluarkan output dan tidak diumpan balik. Nah, selanjutnya ada sistem closed loop. Nah, sistem closed loop ini memiliki sensor umpan balik. Sensor suhu mengirimkan data ke controller, dan controller menyesuaikan output pemanas agar suhu mencapai set point dengan stabil. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini ada input reference atau biasa dipanggil set point. Dan nanti bakal dari set point itu bakal dikurangi dengan suhu aktual saat ini ya. Nah, nanti akan menghasilkan error, kemudian masuk ke pengendali, yaitu on off atau PID atau terus sinyal kendalinya itu masuk ke plan, transfer fungsi, transfer function atau state space. Nah, maka itu setelah itu keluar dari plan ini akan menjadi output. Nah, dari output ini dikembalikan masukan ke sensor, kemudian sensor mengasih feedback atau umpan balik sehingga terjadi error lagi, dan begitupun seterusnya. Ini yang dinamakan sistem closed loop. Nah, selanjutnya apa itu Autonix TK4S T4RN? Yaitu temperatur controller digital dengan input thermocouple atau RTD, dan outputnya itu relay SSR atau analog. Nah, berdasarkan datasheet, alat ini memiliki fitur utama seperti mode control on off dan PID, fitur auto tuning PID, tim proportional output untuk SSR, dan tampilan LED ganda untuk aktual PV atau set point. Nah, bisa dilihat di sini, ini seperti ini ya datasheetnya, isinya ada fitur manajemen parameter, settings, parameter max, dan seperti ini ya bentukannya untuk TK series ini sendiri. Nah, selanjutnya untuk pengambilan data manual menggunakan TK itu, data yang bakalan kita ambil yaitu berupa waktu, menit atau detik, suhu aktual PV yang terbaca dan ditampilkan di display TK4R. Prosesnya dilakukan dengan mencatat nilai suhu setiap interval waktu tertentu, misal setiap 10 detik hingga suhu mencapai kondisi steady state. Data ini nantinya digunakan untuk menggambar grafik respon sistem.
Berikut akan saya tampilkan video pengambilan data secara manual. 33. Terus coba dulu tadi 33. 33. Lagi gak? Itu kayaknya sama ya? Oh, BT 55 ini. 55 terus Apa sih? 3. Kan bawa 3. Yang penting kita kan dapat harusnya ada trennya kan, tinggal disalin aja. Lu bisa pakai proses di sini aja. Boleh sama sih kok. Pakai di sini tuh. Ada cupnya, ada pegangan. Hei. Mana nih panas ini tuh. Ora sama bolongnya itu bolong lah jelek. Siapa yang ngebolong? Mana kupu-kupu ya tapi. Kakak sih nak ceklinya. Bolong lanjut. Lepas. Betulan, Cuk. Iki lho. Sensor. Boleh cek tuh sore. Iya, soalnya misalnya tak terakhir ini. Oke. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kontrol on-off hysteresis dan grafik pencobaan. Prinsipnya adalah pemanas akan on ketika suhu di bawah set point minus dengan histeresisnya. Dan pemanas akan off ketika suhu di atas set point plus histeresis. Nah, misalnya jika set point itu 100 derajat dan histeresisnya itu 2 derajat, maka pemanas akan hidup di bawah jika suhu sudah di bawah 98 derajat Celcius dan mati ketika di atas 102 derajat Celcius. Baik, akan saya tampilkan grafik hasil uji coba saya kemarin. Nah, hasilnya bakal seperti ini ya, teman. Nanti bakal naik. Jika dia sudah mencapai nilai histeresis, nilai set point plus histeresis, dia bakal off dan turun terus sampai dengan suhu set point dikurangi histeresis, nah, akan naik dan begitu pun seterusnya. Nah, untuk histeresis ini biasa digunakan untuk kontrol kasar ya. Tidak memerlukan steady state yang stabil. Nah, selanjutnya ada kontrol PID. Setelah kita aktifkan kontrol PID dengan mode time proporsional, artinya output dikendalikan berdasarkan waktu on dan off SSR secara proporsional terhadap nilai error. Yang mana PID itu P proporsional, yaitu mengatur besar koreksi berdasarkan error, dan I untuk integral menghilangkan error tetap atau offset, dan deviratif mempercepat respon sistem dan mengurangi overshoot.
Output SSR dikontrol berdasarkan proporsi waktu on off. Nah, setelah menggunakan kontrol PID ini, hasil output bakal merespon secara halus mendekati set point dengan stabil tergantung tuningan dari PID tersebut. Nah, berikut juga akan saya tampilkan untuk grafik hasil dari PID. Nah, seperti ini. Setelah dari 0, dari 34, dia bakal naik menuju ke set point atau yang namanya steady state. Ini, nah di sini bakal ada overshoot. Nah, inilah peran PID. Jadi kita harus mentuning PID agar mendekati yang paling sempurna ke steady state sehingga nanti bakal lurus terus di steady state. Nah, untuk kesimpulannya, Autonic TK4S T4RN mendukung mode kontrol on-off dan PID. Kontrol on-off sederhana namun menimbulkan fluktuasi suhu, yaitu yang histeresis. Kemudian kontrol PID lebih stabil dan cepat mencapai set point dibandingkan dengan histeresis. Pengambilan data manual penting untuk analisis karakteristik sistem. Demikian video percobaan sistem kendali temperatur dengan Autonic TK4S T4RN. Dari hasil pengujian, kita bisa melihat perbedaan yang jelas antara kontrol on-off dan kontrol PID. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.